Selamat datang di kamar Angga. Skoy. Bisa diceritakan bagaimana dapat beasiswa coba? Iya, kalau dari saya mungkin hampir sama Kak Angga dan Kak Brian. Dan saya juga, kalau dari saya mungkin menambahkan sedikit aja. Mungkin lebih ke apa ya? Oret labora, bekerja dan berdoa. Tingkat dunia. Siapa Brian? Tentu dong kayak namaku, Oi, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kalau dari saya sih triple S. Triple S. Triple S. Ya. Sweet, smart, Sweet. sexy. Asia. Tapi bohong. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan aku ucapkan juga terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Tetapi sebelum aku lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Oke guys, kali ini aku kedatangan tamu dari luar negeri, yaitu dari negara Filipina. Di sebelah kanan aku ada Brian, dan di sebelah kiri aku ada Christian. Di sini aku ingin berbincang-bincang dengan mereka, bagaimana mereka bisa sampai di Indonesia. Terus ya pokoknya banyak hal akan kita bincang-bincangkan. Jangan di skip video ini, tonton sampai habis guys. Oke Brian, oke Christian. Kalian di Indonesia sudah berapa lama sih? Dari Christian lebih dulu. Sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dari Brian? Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tepatnya itu 2 tahun, berarti tahun 2018 atau 2019? Tepatnya kami datang kemarin tahun 2018. Tahun Bulan 2018. Agustus. Oke, sudah memasuki 2 tahun ya? Oh iya. Masuki 2 tahun. Di sini kalian sedang melaksanakan kuliah atau sedang kerja? Dari Brian? Sedang kuliah. Sedang kuliah. Dari Christian? Kuliah juga. Di sini kalian itu kuliah di universitas mana dan jurusannya apa dari Christian sendiri? Kalau saya Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan manajemen. Jurusan manajemen ya. Dari Brian? Universitas Lambung Mangkurat, Hmm? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan pendidikan Jusmani. Jusmani ya, lebih ke olahraga ya Brian ya. Kalian kan dari Filipina nih, kenapa bisa lancar sih bahasa Indonesia? Dari Christian bisa dijelaskan lah Christian. Ya, untuk mempersingkat, saya ini ada keturunan Indonesia, ibu saya Indonesia, bapak Filipin. Nah, karena itu, karena saya ada keturunan Indonesia, saya bisa sekolah di sekolah Indonesia Davao. Sepertinya kayak SLN gitu, sekolah Indonesia luar negeri. Nah, berarti di sana saya sekolah 6 tahun dengan belajar juga bahasa Indonesia. Oh, berarti di sana siswa-siswanya mempelajari bahasa Indonesia? Iya, betul. Iya. Kalau dari Brian, apakah sama seperti Christian? Ya, kalau penjelasannya kurang lebih sama. Iya. Jadi mungkin kami berdua ini berasal dari sekolah yang sama dulu waktu SMA, dan di sana ada yang namanya SILN. Jadi SILN ini Sekolah Indonesia Luar Negeri. SILN ini bukan hanya di Filipina saja, tetapi terbagi di beberapa negara. Negara Asia ya? Ya, negara Asia. Oke. Contohnya ada di Hong Kong dan lain sebagainya. Jadi di sana mungkin SILN-nya tepatnya di kota Davao. Jadi di Davao juga ada yang namanya Consulate, Indonesian Consulate. Jadi di dalamnya itu ada namanya sekolah Indonesia Davao. Jadi disitulah kami belajar bahasa Indonesia, memperdalam bagaimana budaya Indonesia. Jadi mungkin dari semua aspek-aspek Indonesia, culture Indonesia, bahasa Indonesia, jadi sikap, sopan santun kayak gitu. Jadi kami di sana mempelajari tentang itu semua. Jadi kurang lebihnya kami berdua Christian sama. Saya juga bukan orang Filipin pure, tetapi saya juga punya darah Indonesia karena ibu saya itu berasal dari Sulawesi Utara. Oh, oke. Berarti dari Brian sendiri, apakah di sana di Filipina tepatnya banyak orang Indonesia atau banyak orang yang berdarah Indonesia atau bagaimana? Jadi mungkin setahu saya di bagian Mindanao, jadi di sana kan Sulawesi dan bagian Mindanao itu kan coba berdekatan. Jadi menurutku di sana lumayan banyak orang Indonesia. Lumayan. Jadi apa yang saya katakan tadi, hanya orang Indonesia, hanya orang yang berdarah Indonesia yang bisa masuk
di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Yes. Selain itu, kalau misalnya ada mahasiswa atau murid pure Filipin itu berdarah Filipin semua, itu bahkan tidak bisa masuk ke sekolah tersebut gitu. Oh, berarti yang masuk ke sekolah sana itu adalah orang-orang yang berdarah Indonesia. Iya, betul. Oke, kemudian kalian bisa kuliah di Universitas Lambung Mangkurat. Apakah jalur beasiswa atau jalur mandiri atau bagaimana? Dari Kristen mungkin ya? Kami ini beasiswa, kami dapat beasiswa dari pemerintah Dari pemerintah mana nih? Filipina atau Indonesia? Indonesia. Kenapa dari Indonesia? Bukannya kalian tinggal di Filipina? Iya, karena gimana ya? Kami dapat beasiswanya karena ada kerjasama di antar negara, dan juga bukan cuma negara, dan juga hubungan antara sekolah kami dan Universitas Lambung Mangkurat ini. Oh, di sekolah tersebut cuman bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat atau dengan seluruh universitas yang ada di Indonesia? Enggak, setahu saya nggak seluruh juga sih, cuma ada beberapa. Tapi nggak tahu ada universitas apa, tapi tempatnya seperti Manado, Surabaya, dan juga di Bandung, dan tempat yang lain. Begitu. Ya. Oke, berarti aku rasa sama aja jawaban kalian ya. Sama. Untuk beasiswanya sendiri, kalian dapat beasiswa ini per bulan atau per semester? Berapa jumlahnya? Brian? Mungkin kalau dari saya, sebenarnya beasiswa kami itu per bulan sebenarnya 1 juta lebihan lah, 1 juta sekian lah. Jadi 1 juta lebihan itu udah dibagi dalam kos. Kalau kita lagi kos, kalau tinggal di asrama ya gratis ya. Dan juga dibagi dalam BPJS. BPJS kesehatan. Ya, Oke. BPJS. Kemudian biaya hidup, jadi Biaya hidup. Jadi mungkin kalau dari segi biaya hidup kami bisa terima tiap bulan itu 680. Itu udah bersih untuk biaya hidup Ya, aja. bersih untuk biaya hidup. Jadi yang sisanya itu ada kos dan BPJS gitu. Oke, berarti sama dengan Christian. Iya, sama juga. Menurut Christian, apakah jumlah segitu cukup atau kurang? Ya, kalau menurut aku sih tergantung kita sendiri sih. Oke. Dan juga kalau dari saya cukup, gimana ya? Bisa jelaskannya. Kalau saya pas aja sih. Pas aja. Karena saya juga karena ya aja saya situasi juga nggak asal beli sesuatu lagi yang penting itu. Juga saya mikir maksudnya kayak gimana ngelola uangnya gitu. Iya. Oke. Dari Brian, apakah cukup segitu? Puji Tuhan, kalau dari saya sih bercukupan aja, berkecukupan aja. Jadi mungkin sebesar atau seberapa banyak uang yang kita terima mungkin itu mungkin tergantung dari kita masing-masing, bagaimana kita memanage uang tersebut. Apa kita boros-boros gitu aja ya. Kita kan sekarang kuliah, kita kan sekarang menuntut ilmu, jadi kita harus tahu lah kita bagaimana harus memanage keuangan kita sebagai mahasiswa. Jadi sebagai mahasiswa juga banyak juga sih harus dibayar di kampus, bayar utang. Jadi itu terserah dari diri kita sendiri sih bagaimana kita memanage. Oke, berarti lebih ke manusianya, lebih memanage bagaimana keuangannya, dan seberapa banyak pun uang yang kita miliki, kalau kita hidup untuk memuaskan gaya, maka uang sebanyak apapun tidaklah cukup untuk memuaskan gaya tersebut. Seperti itu. Oke, kalian kan dari Filipina. Bisa ceritakan sedikit lah bagaimana kehidupan kalian di Filipina dari segi makanan, perekonomian. Apakah di sana lebih menarik daripada di Indonesia atau bagaimana? Dari Christian terlebih dahulu. Ya, gimana ya? Kalau dari sisi kehidupan hampir sama aja, kurang lebih sama. Seperti makanan dan lain seperti beras, sama juga kita makan beras tiap hari di sana. Dan juga dari ikan, sayur-sayuran, sampai cuma beda masakannya aja. Masakan di sana seperti apa? Apakah ciri khasnya di sana pedas, gulai, atau manis? Enggak sih, enggak pedas sih. Enggak pedas ya? Enggak pedas. Berarti kurang lebih dengan seperti masakan Banjarmasin? Kalau Banjarmasin ini kan ya hampir sama, tapi ke Banjarmasin kayak ada pedas-pedas sedikit gitu. Oh. Kalau di sana memang nggak ada pedas. Oh, lebih ke manis? Ya, nggak juga. Jadi, asin-asin gitu. lebih ke asin ya, gurih-gurih gimana gitu ya? Oke.
Oke, kemudian dari Brian, kalau di Indonesia sendiri kan mata uangnya itu adalah rupiah. Kalau di Filipina mata uangnya apa? Peso. Peso. Ya, Kalau seandainya kita perumpamakan nih 1.000 rupiah, berapa peso? itu bisa sampai 3 atau 4 peso. 3 sampai 4 peso. Ya. Oke. Apakah makanan atau ya bahan makanan di sana lebih murah dibandingkan Indonesia atau sebaliknya? Nah, gini. Menurut saya sih Kalimantan itu lebih mahal Lebih mahal ya. bandingkan dari tempat asal saya. Nah, contohnya seperti apa, Brian? Jadi mungkin gimana ya? Nih, kalau di Filipina misalnya dalam uang apa? 5.000. Jadi 5.000 itu kalau kita pesokan itu di Filipina kita sudah ada kayak makanan kayak 1 porsi lah. Makan itu sudah besar, sudah bisa kenyang gitu lah. Kalau di sini kan 5.000 kayak menurutku kayak kurang banget. Ya. Belum ada porsinya gitu. Iya. Oke. Berarti hidup di Filipina itu ya makmur lah, guys. Jadi nggak perlu mahal-mahal. Dengan uang seadanya kita sudah bisa makan seporsi seperti itu. Jadi Brian, untuk Brian sendiri, makanan favorit Brian apa sih? Dari makanan Filipina dulu. Makanan dari Filipina mungkin ya. Kalau dari ini sih lauk, kalau dari lauk mungkin sinigang. Ya, Sinigang. Sinigang. Sinigang? Sinigang. Sinigang. Ya, sinigang. Itu sinigang itu seperti apa? Jadi kayak makanan itu ada supnya. Jadi rasanya itu bukan manis tetapi asam, rasanya asam. Asam. Ya, karena Filipina itu terkenalnya mereka tuh orangnya emang suka yang asam, makanan-makanan yang asam-asam gitu. Jadi kurang banget yang manis-manis gitu. Oh, berarti Bandingkan ke Kalimantan di sini waktu datang ke Indonesia, kayak gimana nih Kalimantan nih? Tepatnya di Kalimantan Selatan, kok saya rasa kayak aneh gitu, kok makanannya semua manis-manis gitu semua. Jadi ya pertama sih kayak susah adaptasi gitu dalam lingkungan sih. berarti susah beradaptasi Ya. untuk pertama kali datang ya. Tapi kita lama-lama udah aman aja. Oke, kan ini udah lama nih datang ke Indonesia. Jadi makanan yang Brian suka di Banjarmasin ini, di Kalsel nih, apa sih? Kalau di Banjarmasin ya, Iya. itu ada sate, Sate, rendang kalau nggak salah. Rendang, ya. Soto Banjar, banyak sih. Tetapi Oke. banyak sih yang aku suka, tetapi ya kita kekurangan uang juga. Oke, guys. Itu tadi dari Brian. Sekarang kita ke Christian. Dari Christian sendiri, makanan favoritnya di Filipina apa? Tadi ada Brian, apa tadi sinigang? Sinigang. Sinigang. Dari Christian? Kalau saya mungkin ya apa namanya adobo. Adobo. Itu dari ayam sih. Ya, itu dia apa itu? Udah dimasak lah. Dimasak seperti oke, dimasak. Apakah seperti oper atau seperti rendang atau seperti sate? Mungkin seperti gimana ya jelaskannya? Berkuah? Enggak. Itu kayak apa sih kayak namanya? Kayak rendang sih, tapi rendang. iya gitu, tapi enggak rendang sih. Adobo. Iya, adobo. Oke, guys, gambarnya dari bawah ini, guys. Adobo. Iya. Oke, dari itu makanan favorit di Filipina. Kalaunya di Indonesia, Aduh, kalau Indonesia ini banyak banget itu karena ya kita sudah tahu kan Indonesia ini banyak makanan gitu. Ya seperti dibilang sama Brian tadi, ada ya rendang, sate, ada soto Banjar, terus juga ayam geprek dan lain-lain. Pokoknya banyak lah. oke, berarti mereka ini, guys, suka makan ya. Iya dong. Oke, tadi sudah kita bahas masalah uang, sudah masalah makanan favorit kalian sudah. Nah, sekarang kita masuk ke hobi kalian apa sih dari Christian? Hobi apa Christian? Main basket sih. Basket. Iya. Dari Brian? Hobi apa? Kalau saya sih semua cabang olahraga saya suka. Iya. Tapi saya lebih mencintai basket. Lebih basket ya. Berarti orang Filipina ini pencinta basket ya? Ya, pencinta basket. kurang lebih. Pemain basket terkenal di Filipina siapa sih? Banyak sih. Jadi di Filipina tuh saya mengidolakan yaitu Mark Pingis.
Mark Pinggis. Inggris ya. Pinggris. Ya. Oke. Kalaunya Christian, Terence Romeo. Terence Romeo. Itu dari Iya. Filipina juga. Iya. Oke. Kalaunya pemain basket tingkat dunia, siapa Brian? Tentu dong kayak namaku. Wih, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Ya, almarhum sekarang ya? Ya. Oke, dari Christian. Kyrie Irving. Kar Kyrie Irving. Erwin. Iya. Kyrie Irving. Oke, maaf, lidah saya. Itu kayak Erwin, itulah dia. Masih hidup? Ya aktif? masih sampai sekarang masih main. Di klub mana? Eh, Brooklyn Hornets. Brooklyn Hornets. Kalaunya Brian tadi tuh dari klub mana sebelumnya? LA Lakers. Oke, ini baju siapa nih yang dipakai nih? Ini pemberian dari kakakku. Oh, dari kakak ya. Oke, siap. Berarti basket sudah. Berarti kalian ini jago dong main basket ya? Ya, nggak boleh sombong lah. Oke, nggak boleh sombong. Oke, berarti bisa dong kita nanti setelah konten ini kita buat konten main basket ala-ala kalian. Oh, bisa lah. Bisa. Oke. Oke guys, sekarang kita sudah membahas tentang hobi mereka juga. Kita masuk ke lebih private guys, yaitu Brian. Apa nih? Apakah Brian berstatus single atau sudah punya pasangan? Kalau saya sih masih single. Single ya Brian? Ya, masih single. But not available. Oke. Dari Christian? Ya single juga. Single juga. Oke. Tipe cewek yang kalian inginkan itu seperti apa sih, Christian? Kalau saya simpel aja sih, yang penting orang dulu. Pastinya orang. Oke. Orang. Orangnya baik gitu. Hmm. Ya itu aja sih, saya nggak terlalu mandang muka atau gimana, yang pentingnya baik aja itu, saya mengerti juga, saya mengerti. Saling mengerti ya. Iya. Oke. Di sini agama apa nih? Kalau saya Kristen Protestan. Protestan. Iya. Kalaunya Brian? Sama Protestan. Protestan. Apakah agama menjadi antara pembatas hubungan kalian? Kalau saya enggak sih. Tidak ya, tidak dipermasalahkan ya. Dipermasalahkan. Oke. Jadi yang baik, yang terus pastinya orang, Pastinya orang. Terus? mengerti gitu. pengertian, ya. Dari Brian, Kalau dari saya sih triple S. Triple S. Triple S. Ya. Sweet, smart, sweet, sexy. Asia. Tapi bohong. Tapi bohong. Jadi yang benar yang salah tadi. Kalau menurut saya sih nggak jauh-jauh dulu. Iya. Intinya dia atlet juga. Jadi aku sudah suka dia. Oke, Ya, atlet. atlet. Ah, Entah atlet apa dia, pokoknya dia harus atlet dulu. cantik Pasti dong. pasti ya. Iya. Oke. Jadi pilih cewek Indonesia atau Filipina? Mana nih pertanyaan dari aku atau Kamu. Iya, kamu. Ya, siapa yang mau itu yang dapat gitu. Oh, berarti nggak pilih-pilih ya. Oke, Christian, Filipina atau Indonesia? Iya, karena sekarang di Indonesia berarti Indonesia dong. Woi. Berarti kalau balik ke Filipina dong. Ke bawah sana. Siap. Kalian mau pakai IG, Instagram? Iya sih. Tapi jarang juga sih pakai ini. Jarang ya. Jarang bisa dong Tapi dipromosikan lebih ke ke Facebooknya. ke Facebook. Walaupun kalau sekarang kita di Indonesia kan walaupun banyak teman-teman yang berkata, oh kamu ini terlalu kuno pakai Facebook. Tetapi kan kita terkenal di Filipina. Emang orang Filipina itu Facebook user semua. Jadi kebanyakan orang sana pakai Facebook. Jadi mungkin dari budaya sana sampai ke sini kami masih pakai Facebook. Jadi jarang banget kami pakai Instagram gitu. Facebook ya. Ya. Oke, nama Facebook Brian apa? Brian Mendoman. Brian Mandoman ini guys, Brian Mandoman. Terus untuk Instagram tadi ada ya, Iya. tapi jarang dipakai. Iya. Untuk Instagram sendiri apa namanya? Erin Brian. Siapa? Erin Brian. Erin Brian ada juga di sini guys. Jangan lupa follow dan iyalah, add lah Facebook mereka. Untuk Christian, kalaunya Christian sendiri apakah sama seperti Brian pakai Facebook dan Instagram juga? Iya, pakai juga. Kalaunya Facebook Christian apa namanya? Dari sini dong. Oke guys, ada di situ. Kalaunya Instagram? Di sini guys. Oke.
Christian ini sedikit berbeda dengan Brian guys ya. Jadi dia sedikit berbicara banyak bertindak. Siap. Oke guys, kita sudah membahas tentang mereka di sini ngapain, terus mereka privasinya sudah kita bahas juga. Sekarang kita mau membahas ini, kemarin aku banyak ditanya, Kak Angga, bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa kuliah? Oke, di sini kami jawab bertiga karena kami tiga-tiganya merupakan penerima beasiswa. Kalaunya aku beasiswa afirmasi 3T, yang mana beasiswa ini kami dapat pastinya dari kita harus pandai mencari informasi, kita harus dekat dengan guru, karena informasi terdekat itu adalah guru. Setelah itu, usahakan kamu berprestasi di sekolah. Usahakan nilai kamu ya masuk 5 besar lah selalu. Dari kelas 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kalau bisa tetap bertahan di 5 besar. Dengan begitu, kalian akan lebih berpeluang untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Tuh, Brian, bisa diceritakan bagaimana cara mendapatkan beasiswa Brian ke sini? Apalagi ini kan beasiswanya dari luar negeri ya. Ya, bisa diceritakan Brian. Mungkin kurang lebih penjelasannya sama ya kayak Kak Angga tadi. Oke. Jadi mungkin untuk mendapatkan beasiswa tersebut mungkin pandai-pandailah kita di sekolah kita. Nah, waktu SMA, SMP mungkin saya di sana di waktu SMA mungkin ya di Filipina. Jadi kurang lebih membawa nama baik sekolah Indonesia kami lah. Dari segi pertama mungkin dari segi apa ya, cabang olahraga gitu. Oke. Jadi dari table tenis, basket. Jadi mungkin dari situ, dari SMA mungkin kurang lebih saya udah mengharumkan nama baik sekolah gitu. Oke. Jadi waktu itu ya udah otomatis lah kita harus menjaga kepercayaan guru kepada kita gitu lah. Iya. Jadi kita apa yang mereka percayakan kepada kita emang kita betul-betul jaga gitu. Supaya mereka kalau misalnya ada beasiswa nih yang datang, nah mereka tinggal nggak usah kayak pilih gitu langsung, oh aku percaya sama kamu pintar, udah aku ambil kamu. Jadi nggak usah diseleksi gitu, mereka udah percaya sama kamu. Oh, berarti lebih kepercayaan ya. Kalau aku tadi kan lebih ke seleksi, berarti kalau kalian lebih kepercayaan. Kalaunya dari Christian sendiri, bisa diceritakan bagaimana dapatkan beasiswa tersebut? Iya, kalau dari saya mungkin hampir sama Kak Angga dan Kak Brian. Dan kalau dari saya mungkin menambahkan sedikit aja. Mungkin lebih ke apa ya? Ora et labora, bekerja dan berdoa. Oke. Ya mungkin kita ya sudah belajar sungguh-sungguh. Dan juga kita jangan lupa kita berdoa gitu. Dan juga doa jangan sampai cuma doa, tapi kita juga bekerja. Bekerja, tugas-tugas kita dikerjakan, menjaga nama kita juga. Ya, dan juga seperti dibilang Brian tadi, kita juga membawa nama sekolah kita, mengharumkan nama sekolah kita dan lain-lain. Oke, berarti seperti itu ya guys. Untuk adik-adik semua yang sekarang sedang mau masuk ke perguruan tinggi, ya kalian harus bersungguh-sungguh. Yang pertama itu adalah niat, yang kedua adalah kalian harus belajar sungguh-sungguh untuk menghadapi setiap ujian yang ada. Betul. Dan jaga kesehatan kalian yang paling utama. Kemudian setelah itu, oke, kita sudah membahas tentang beasiswa juga. Sekarang nih kita lagi booming terhadap kejadian COVID-19. Nah, aku penasaran dari kalian bagaimana tanggapan kalian mengenai COVID-19 ini. Pastinya kalian sudah mencari informasi dong tentang COVID ini, yang mana telah mewabah dan menjadi pandemik di dunia. Dari Christian terlebih dahulu. Bagaimana Christian tanggapannya? Kalau dari saya memang berat sih, karena kita nggak bisa melihat siapa yang sudah terkena gitu. Dan juga makanya pemerintah sudah memerintahkan kita untuk ada social distancing dan memakai masker dan sebagainya supaya mencegah penyakit ini. Dan juga pemerintah sudah memberikan advice itu seperti di rumah aja, dan seperti dari universitas juga kayak belajarnya di rumah aja gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti apa yang diperintahkan, seperti social distancing, di rumah aja dan sebagainya. Oke. Jadi guys, dari Christian
Ya, kita sebagai warga yang baik harus mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, karena apapun yang dianjurkan pemerintah itu adalah yang terbaik dan sudah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Oke, dari Brian sendiri, tanggapan terkait COVID-19 ini bagaimana sih? Ya, tanggapan saya Iya. COVID-19. Jadi mungkin situasi ini menurut saya sangat sulit ya. Bukan dari saya, tetapi kita semua mungkin ya menghadapi kesulitan. Jadi kita tuh menghadapi musuh yang sebenarnya bukan tanding kita. Jadi kan kita tuh nggak tahu apa kita terkena virus gitu kan. Ya. Jadi ya kayak dalam kondisi sekarang ini kita pasrah gitu. Jadi alangkah baiknya sebagai masyarakat yang baik. Jadi apa yang menjadi kebijakan pemerintah kita harus mendukung. Jadi kita juga tuh kadang dalam diri kita masing-masing kita tuh kayak dalam kayak manusiawi ya. Kita tuh kadang tuh bisa berontak aja. Yaudah kita nggak mendukung kayak kebijakan pemerintah, yaudah kita berkeliaran gitu. Padahal itu sudah kayak membuat virus lagi lebih banyak kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita saat ini kita harus mendukung lah apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ya guys, itu tadilah bincang-bincang kita bersama rekan kita yang dari Filipina. Buat kalian semua, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen video ini. Komen di bawah ini apa saja terkait mereka berdua. Insya Allah permintaan kalian nanti akan kita laksanakan. Jadi pantau terus channel aku dan jangan lupa tonton terus video-video yang akan datang. Oke, untuk Brian dan Christian silahkan tutup video ini. Pakai bahasa Filipina ya. Oke. Brian, oke. Oke guys, so hanggang dito na lang ang ating topic. So hanggang sa muli. Dadah! Bye!